Halo Libra, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Ini adalah general reading untuk bulan Mei. Kita akan lihat apa yang kamu perlu tahu di bulan Mei ini ya. Kayak aku mendapatkan tema Love is in the air, love-nya kuat banget. Tapi juga ada kayak beberapa tema lain, jadi ini kayak ada beberapa tema yang berbeda untuk orang yang berbeda ya. Oke, mari kita bahas. Yang pertama adalah Knight of Cups, tema besar kamu. Tadi aku bilang love is in the air gitu. Jadi kayak apa ya, pertama ini bisa berbicara kayak dimulainya suatu hubungan romantis yang baru, kayak ada yang baru kenal, ada yang baru pendekatan, ada orang yang menyatakan perasaannya. Terus juga bisa jadi ini kayak yang untuk sebagian lainnya ini kayak fase kamu bisa menikmati hidup kamu, kayak melihat keindahan dalam hidup, juga kayak kamu mungkin punya ekspresi kreatif yang kamu baru salurkan atau kayak masuk ke tahapan berikutnya misalnya dengan menulis, dengan fotografi atau melukis gitu. Jadi kayak ada unsur ekspresi ekspresi energi kreatif kayak menikmati keindahan dan hidup gitu. Terus yang jadi tantangannya adalah Nine of Pentacles ini bukan tantangan sih, crossing energy itu bisa jadi sesuatu yang apa ya? eh, jadi tantangan tapi bisa jadi juga ini kayak bisa membantu kamu eh, lebih jauh lagi gitu dengan perjalanan kamu. Nine of Pentacles kan orang yang strong, independen, bisa mengandalkan dirinya. Kalau bisa bicara konteks hubungan romantis, mungkin ada kayak rasa-rasa gimana gitu ya kan. Ketika ada orang baru nih, mungkin karena itu kamu udah terbiasa nyaman sendiri dan apa-apa bisa sendiri. Terus membuka hati lagi mungkin terasa ada yang agak agak gimana gitu ya. Terus ini juga yang tadi berhubungan dengan ekspresi kreatif, ini perjalanan yang baru kamu mulai dengan diri kamu sendiri. Itu mungkin kamu tipe yang mungkin selama ini berkegiatan tuh mesti ada orang lain, mesti ada grupnya, mesti kayak nggak bisa sendiri gitu. Tapi ini selain kamu belajar untuk mensalurkan energi kreatif kamu, kamu juga belajar untuk kayak gimana punya ruang sendiri, gimana kamu belajar menikmati apa ya, nyaman dengan berkegiatan sendiri gitu. Terus yang jadi di alam bawah sadar kamu kayak kamu dengan King of Wands ya kayak melihat peluang nih. Ini berbicara tentang pekerjaan bisnis kayak gue bisa ngapain lagi ya? Kayak gue bisa bikin strategi apa lagi ya? Kayak gue mau punya side hustle apa lagi gitu. Itu yang kamu sedang pikirin gitu dan memberi bayang-bayang di balik layar gitu. Terus juga kayak kamu mungkin ada mm, rasa apa ya bertanya gitu tentang kemampuan kamu, tentang kepercayaan diri, kalau disambungkan dengan konteks hubungan romantis tadi ya, karena tadi ada fase mungkin sebagian udah lama sendiri terus bertanya, gue cukup gak ya? Gue menarik gak ya? Gitu, kayak ada mungkin dialog-dialog seperti itu. Terus yang menjadi aspirasi kamu adalah Knight of Sword. Nih Knight of Sword ini kan gambarnya tuh bapak-bapak udah tua gitu. Biasanya Knight of Sword itu melambangkan orang yang muda. Jadi gerakannya tuh saat maunya cepet wush gitu. Tapi ini lebih kepada aku melihat energi Knight of Sword yang udah lebih matang gitu, yang udah lebih tenang, lebih apa ya, lebih kalem, lebih ibaratnya kalau pendekatan hubungan romantis nggak agresif banget, tapi juga dia bisa mempertimbangkan orang yang satunya tuh sukanya seperti apa gitu ya. Terus lihat astro ke kamu itu ada sun, kata kuncinya source. Ini seperti sun itu ya, selalu aku melihat sesuatu yang optimis, sesuatu yang mencerahkan, memberi kehangatan, juga menyinari hal-hal yang mungkin tadinya tidak terlihat gitu. Terus kalau berbicara source itu sumber daya. Kalau kamu misalnya butuh sesuatu, misalnya mensupport hobi kamu atau ada hal-hal tertentu yang kamu butuh di support, ini menggambarkan akan ada gitu, akan ada support apapun yang kamu butuhkan akan ada gitu dalam perjalanan menuju kamu. Terus nih oracle yang satu lagi, door to romance, pintu menuju romance. Jadi memang sebagian ini highlightnya hubungan romantis banget sih. Nah di waktu lampau, Eight of Cups dikonfirmasi sama Child, meninggalkan sesuatu atau kamu masuki sebuah perjalanan yang kamu tahu ini akan membawa kamu ke sebuah dunia atau chapter baru kehidupan kamu gitu ya. Karena child selain berbicara tentang anak, inner child bisa juga berbicara tentang sesuatu yang baru gitu. Kayak melihat dunia seperti anak-anak melihat dunia kan selalu terlihat baru gitu ya. Terus di waktu yang akan datang ada Three of Cups. Nih, momen selebrasi, momen perayaan, momen kamu bisa berbagi hal-hal menyenangkan gitu. Hal-hal yang bisa dirayakan bersama orang-orang terdekat kamu gitu ya. Mungkin kayak kamu cerita gitu ke temen kamu, ke bestie kamu, gue lagi deket sama si ini nih, hubungannya udah lanjut sampai sini nih. Kayak aku mendapatkan vibe seperti itu sih. Terus, nah Devil sama Bird ya, ini
biasanya devil itu kan aku melihat sebagai sesuatu yang berat ya, kayak ada sesuatu yang obsesif, toksik gitu, tapi lebih kepada kalian tuh kayak lagi unyu-unyunya gitu, kayak komunikasi nggak bisa berhenti, kalau bisa nggak tidur deh gitu untuk telepon atau untuk chat sama orang ini. Ya, ini bukan sesuatu yang aku mendapatkan vibe toxic atau apa, enggak sih. Tapi lebih kepada lagi seru-serunya aja baru kenal seseorang gitu. Dan entah kenapa aku mendapatkan vibe orang ini mungkin elemen bumi ya. Bumi itu Virgo, Taurus, Capricorn gitu. Enggak juga nggak apa-apa. Mungkin kayak Marsnya atau Venusnya gitu yang itu ada elemen buminya. Terus juga mungkin kayak di kamunya ya, mungkin ada dialog-dialog tentang masa lalu, tentang kamu yang mungkin tadi juga udah terbiasa sendiri. Nggak apa-apa, jalanin aja pelan-pelan. Karena kalau memang sudah terbiasa sendiri, kadang dialog-dialog itu muncul. Nanti gagal lagi, nanti kecewa lagi. Pikiran kita, ingat, pikiran kita tuh suka membuat skenario-skenario sendiri yang kadang-kadang nggak perlu ya. Jadi mungkin sebagian dari kamu kayak ada kekhawatiran-kekhawatiran tertentu seperti yang pernah terjadi di waktu lampau. Oke, terus dunia eksternal kamu ini adalah alkemi, temperance gitu, intervensi semesta membawa kamu berada di situasi ini atau ketemu dengan orang ini. Tadi juga kayak sumber daya ya, tadi yang aku bilang kalau kamu butuh support apapun gitu, ada intervensi semesta di situ. Juga alkemi itu kan seperti menggabungkan dua elemen, menggabungkan dua energi atau kayak mentransformasi satu hal menjadi hal yang baru. Dengan Eight of Cups di waktu lampau mungkin ada luka gitu, ada sesuatu yang bikin kamu pergi, bikin kamu terluka, tapi itu membawa kamu di titik ini untuk ketemu orang ini atau memasuki satu chapter dunia kamu yang baru yang rasanya tuh beda banget dari dunia kamu yang sebelumnya. Seperti itu ya. Dan juga temperance itu selalu mengingatkan aku pada momen keajaiban gitu. Kalau kamu bertanya soal keajaiban, ini konfirmasinya buat kamu ya. Terus yang jadi kekhawatiran kamu adalah hermit. Nah, ini yang tadi aku jadi kayak ngulang aja gitu ya. Karena terbiasa sendiri, mungkin sudah terlalu lama apa-apa sendiri, berkegiatan sendiri, belajar nyaman sendiri, fokus sama diri kamu. Mungkin kamu udah banyak juga melakukan refleksi ya kayak, oh di waktu lampau gue melewati banyak hal, gue pernah terluka dan gue juga udah belajar um, partnya gue di mana, salahnya gue di mana dan salahnya orang yang satunya itu di mana dengan hermit di situ ya. Jadi yang aku cuman mau reminder adalah tadi dengan energi hermit tuh kadang bisa membuat overthinking sih. Dan tadi aku juga udah sempat bilang ya, kadang pikiran kita tuh suka membuat skenario-skenario sih yang sebenarnya nggak perlu atau membuat skenario yang kadang membuat membuat keadaan tuh terlihat lebih kompleks, lebih rumit dari situasi yang sesungguhnya. Kayak aku nggak mendapatkan sesuatu yang berat. Justru di bulan Mei ini terlihat sangat mencerahkan, sangat optimis kamu. Kalau nggak bicara konteks hubungan romantis ya, ke kamu excited untuk apa ya, kayak melihat sebuah peluang baru, untuk melihat kayak gue bisa ngapain lagi nih dengan kerjaan gue bisa ngapain lagi nih sama bisnis gue. Kalau nggak berbicara konteks hubungan romantis, kayak aku melihat kamu yang lagi excited untuk banyak melakukan upgrade gitu ya dengan hidup kamu, dengan dunia kamu. Karena aku melihat ada yang kayak berlipat ganda gitu sih. Em, Hasil dari kerja keras kamu, terus juga aku mendapatkan vibe tentang glow up gitu, transformasi kamu, kayak kamu tuh jadi beda banget karena dari berapa reading belakangan aku melihat banyak kamu yang udah melakukan banyak inner work gitu ya. Terus penutup reading kamu nih cakep banget kan. Makanya selain aku bilang love is in the air, penutup readingnya adalah lovers. Lovers itu berbicara tentang pertama tadi tuh berhubungan dengan konteks hubungan romantis, bisa juga tentang membuat pilihan dari hati atau melakukan sesuatu dari hati, juga tentang unconditional love gitu. Kamu akhirnya mengerti cinta yang sesungguhnya itu seperti apa dan juga seperti mendapatkan apa ya, vibe union gitu dengan sesuatu yang kamu mau. Terlepas dari ini terhubung sama konteks hubungan romantis atau enggak ya, mungkin ada hal-hal yang ingin kamu tuju berhubungan dengan pendidikan, karir, atau kamu mau pergi kemana, atau kamu mau bikin bisnis apa. Kayak satu persatu hal itu kayak terwujud gitu atau kayak pintunya terbuka gitu buat kamu secara perlahan-lahan di bulan Mei ini ya, terutama mungkin aku udah pernah bilang kalau di bulan Mei itu Jupiter akan berpindah pada Gemini dan itu akan membuat aspek yang bagus sih sama Sun kamu. Oke,
Aku rasa segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya ya. Bye.